Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Di sini kita memasuki pertemuan keempat. Nah, dalam pertemuan keempat ini Ibu ingin memberikan suatu layanan kepada kalian, yaitu layanan orientasi. Di mana layanan orientasi ini ialah layanan yang melakukan suatu pengenalan kepada anak-anak semuanya mengenai etika pergaulan. Judul yang akan Ibu angkat di sini adalah etika pergaulan. Bagaimana pergaulan anak-anak dengan teman sebaya dalam percintaan dan lain-lainnya. Oleh karena itu, Ibu harap anak-anak semuanya bisa mengikuti layanan yang Ibu berikan ini dengan baik dan bisa berpartisipasi dengan baik. Karena apa? Karena layanan dengan tema yang Ibu berikan ini sangat bermanfaat bagi kalian semua ketika kalian berada di masa remaja ini. Ketika kalian mendapatkan pemahaman, pengetahuan yang akan Ibu berikan, tentu kalian akan melakukan sesuatu yang baik dan tidak melenceng dari apa yang harusnya kalian lakukan, dan bagaimana cara menjaga pertemanan yang baik yang akan kalian lakukan. Nah, untuk materi yang akan Ibu sampaikan ini, Ibu sudah membuatkan sebuah PPT yang akan Ibu tunjukkan kepada kalian, yaitu silakan anak-anak perhatikan PPT berikut ini. Baiklah anak-anak semuanya, tadi kan Ibu sudah Ibu tunjukkan 2 slide dan masih ada tersisa slide yang lainnya. Nah, untuk anak-anak sekalian sudah memperhatikan slide tadi, dan saya Ibu harap kalian juga ada yang sudah mengerti mengenai etika pergaulan. Di sini dari etika pergaulan itu mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang tidak tahu. Nah, sekarang Ibu jelaskan sedikit untuk etika pergaulannya. Etika pergaulan itu ialah tata krama atau sopan santun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bertentangan dengan adat istiadat ataupun tata krama. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak semuanya untuk mengetahui mengenai hal ini agar kedepannya bisa bertingkah laku dengan baik. Etika ini seperti sopan santun, bagaimana sopan santun kita kepada teman, orang tua, guru, dan yang lain-lainnya. Untuk anak-anak semuanya di sini dalam etika pergaulan, Ibu akan membahas 2, yaitu etika pergaulan dalam pertemanan dan etika pergaulan dalam berpacaran. Mungkin anak-anak juga sudah ada yang tahu mungkinnya apa itu etika dalam pertemanan dan etika dalam berpacaran. Untuk etika dalam pertemanan sendiri, ini pertemanan itu seperti kita satu sekolah, kita satu lingkungan, kita kenal di suatu tempat. Nah, itu menjadi kita mempunyai teman. Nah, dalam berteman itu pasti ada etika atau attitude yang harus kita jaga agar pertemanan yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Oleh karena itu, di sini Ibu akan memberikan pengenalan apa saja sih yang bisa etika-etika dalam pertemanan itu. Untuk etika dalam pertemanan itu sendiri yaitu seperti contohnya seperti bagaimana kita menyapa teman ketika bertemu teman, bagaimana cara kita menyapa, atau bagaimana cara kita berbicara dengan teman agar teman ini tidak tersinggung. Nah, itu perlu kita perhatikan. Karena apa? Ketika kita tidak memperhatikan hal tersebut, kita akan kehilangan teman. Karena apa? Mungkin teman kita tidak suka kita berbicara dengan kasar. Nah, tentunya ketika kita berbicara dengan kasar, nanti teman kita akan tersinggung dan menjauhi kita. Oleh karena itu penting sekali bagi kita sebagai remaja, bagi kalian semua bagi remaja, untuk memperhatikan etika-etika dalam pertemanan itu sebagian kecilnya. Contoh lagi etika dalam pertemanan itu seperti contohnya teman meminta bantuan kepada kita. Nah, kita sebagai teman ya harus menolong dengan cara yang baik. Contohnya teman tidak mengerti pelajaran matematika, dia bertanya kepada kita yang tahu harus memberikan cara yang benar dan yang baik kepada teman kita. Nah, itulah salah satu cara agar pertemanan kita baik. Dan etika-etika dalam pertemanan itu seperti apa. Kemudian percintaan, etika dalam percintaan. Kali ini kan sudah para remaja tentunya sudah mengerti yang namanya percintaan itu seperti apa. Pasti sudah mengalami yang namanya ketertarikan kepada para remaja atau lawan jenis. Tentu ya, pasti kalian semua ada yang sudah mengalaminya, ada mungkin yang sedang
atau sudah ingin berpacaran gitu. Nah, tentu dalam berpacaran ada etika-etika yang harus kalian perhatikan. Etika di sini yaitu contohnya kalian sebagai remaja kalian tidak boleh berpacaran yang berlebihan, dalam artian bisa menyebabkan kerugian yang sangat dalam diri kalian. Contohnya sebagai perempuan berpacaran melebihi batas, seperti kalian sampai karena kelebihan tadi kan sampai melakukan sesuatu yang dilarang gitu. Seperti kalian melakukan hubungan yang seharusnya tidak kalian lakukan sebelum menikah dan menyebabkan kalian mengalami kerugian seperti hamil di luar nikah, mendapat hinaan atau cacian dari masyarakat dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu penting sekali dalam percintaan ini kalian harus paham betul etika-etikanya. Karena apa? Karena percintaan dalam para remaja itu sangat berbahaya, dan ketika kalian sudah tidak menyadari apa yang kalian lakukan, tidak menyadari etika-etikanya, tentu kalian sebagai remaja akan mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, itu mengenai etika dalam pertemanan dan percintaan. Kemudian Ibu akan menunjukkan slide yang kedua. Jadi anak-anak silakan perhatikan slide yang berikut ini. Baiklah anak-anak semuanya, sudah diperhatikan slide-nya tadi ya. Nah, di situ ada prinsip-prinsip bagaimana cara dari etika pergaulan dan contoh-contoh dari etika pergaulan. Kita di sini akan membahas mengenai prinsipnya terlebih dahulu agar kalian tahu prinsip-prinsip apa saja yang harus kalian pegang agar pergaulan atau etika yang kalian, agar pergaulan kalian dalam berteman atau apapun itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak melenceng dari apa yang seharusnya. Contoh yang pertama dari prinsip dasar pergaulan itu menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan. Nah, kalian sebagai remaja yang punya teman, tentunya kayak teman sebangku atau teman yang lain, tentunya harus menyadari bahwa kalian itu saling membutuhkan gitu. Pasti kalian antara teman tidak mungkin tidak saling berinteraksi, pasti saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya ketika pena kalian hilang, pasti membutuhkan teman sebelahnya untuk meminjamkan pena. Atau kalian tidak mengerti apa pelajaran yang diberikan ibu guru, pasti kalian membutuhkan teman di sebelah kalian untuk menjelaskan apa yang kalian tidak mengerti. Nah, pentingnya bagi kalian adalah menyadari bahwa sesama kalian harus menyadari bahwa kalian itu saling membutuhkan, sehingga tidak ada yang namanya hina menghina, ejek mengejek, merasa tinggi atau merasa rendah, ataupun ada yang sombong dan ada yang merendah gitu. Nah, tidak ada yang merasa sombong ketika dia sudah memegang prinsip bahwa sesama teman itu atau sesama individu saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua yaitu hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Nah, anak-anak sekalian harus menyadari bahwa setiap hubungan yang kalian lakukan, baik itu pertemanan, percintaan dengan orang tua atau dengan lingkungan atau masyarakat dan yang lain-lainnya, kalian harus mendapatkan suatu nilai yang positif, suatu hal yang positif, bukan sebaliknya yaitu negatif. Kalian harus bisa membangun dari hubungan yang kalian bangun, kalian mendapatkan hal yang positif, bukan yang negatif. Contohnya seperti tadi, ketika kalian mempunyai teman yang baik gitu, menjalin hubungan teman yang baik, ketika kalian tidak mengerti pelajaran yang kalian alami, yang kalian dipelajari yang diberikan oleh guru, kalian tidak mengerti. Nah, di sini ketika kalian membangun hubungan yang baik, maka kalian bisa menanyakan hal tersebut kepada teman kalian, sehingga kalian akan dapat dimudahkan karena pertemanan ini. Nah, itu salah satunya hal positif yang kalian dapatkan dari pertemanan. Contohnya dari percintaan, contohnya kalian sedang berpacaran dengan entah teman sekelas atau teman sekolah atau yang di luar. Nah, dari pertemanan ini kalian bisa menjadi lebih giat belajar, semangat ke sekolah, bukan sebaliknya. Ketika kalian mulai semangat sekolah, termotivasi untuk sekolah, nah berarti di sini kalian mendapatkan hal yang positif, bukan yang negatif. Kemudian yang ketiga yaitu saling menghormati dan menghargai. Nah, ini tadi yang ketiga ini berhubungan saja dengan yang pertama, yaitu menyadari bahwa kita saling membutuhkan. Dari menyadari hal ini, maka kalian itu akan
bersikap seperti yang nomor 3, yaitu saling menghargai dan menghormati. Menghargai di sini adalah menghargai, tidak mengejek-ngejek, tidak menghina, menghargai setiap perbedaan yang ada, baik itu dari segi agama ataupun perbedaan dari sekolah kalian ataupun yang lainnya dari segi ekonomi. Nah, kan harus mengesampingkan perbedaan-perbedaan tersebut dan mengakui bahwa setiap perbedaan itu indah dan tidak ada perbedaan yang akan membuat kalian itu seperti sakit atau bagaimanapun. Karena apa? Karena ketika kalian menyadari perbedaan, kalian akan menghargai sesama kalian. Kemudian yang keempat, yaitu tidak berprasangka buruk. Nah, kalian di sini sebagai remaja, ketika pergaulannya itu selalu berpikir positif. Kenapa? Ketika kalian berpikir positif nanti, kalian itu pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang baik, bukan sesuatu hal yang buruk. Berpikir positif, contohnya teman kalian lambat membalas chat kalian ketika kalian menanyai pelajaran. Nah, pikir positif saja, mungkin dia sedang kerja, bantu orang tuanya, atau sedang sibuk, dan yang lain-lain. Nah, di sana kalian bisa membantu kedua orang tua kalian. Kemudian dari yang keempat tadi, kemudian saling memahami perbedaan. Nah, ini tuh semuanya berhubungan. Memahami perbedaan tadi artinya di sini yang paling contohkan itu perbedaan itu seperti perbedaan dari segi agama. Nah, dari segi agama, ras, suku, dan bangsa. Nah, di sini kan tadi sudah katakan harus bisa menerima satu sama lain setiap perbedaan yang ada. Karena apa? Karena perbedaan itu sangat indah apabila kalian dapat menerimanya. Saling memahami perbedaan, contohnya perbedaan agama tadi kan kita harus memahami kalau agama ini, contoh agama ini tidak boleh melakukan ini, agama kita tidak boleh melakukan ini. Nah, di sini kita saling memahami sehingga apa yang tidak boleh ini tidak bisa kita paksakan agar dia melakukannya. Nah, contohnya kita di sebagai agama Islam, setiap pagi kita membaca doa. Nah, di sini kan ada kita mengucapkan salam. Nah, sedangkan di agama lain itu tidak seperti itu cara mereka. Mereka mungkin mengucapkan selamat pagi. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini yang harus kita hargai dan harus kita pahami agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Kemudian siswa sesama memberikan nasihat. Di sini tentu kalau kita menyayangi teman kita, ketika teman kita melakukan kesalahan, kita pasti akan menegur, contohnya memberikan nasihat ya seperti kamu jangan seperti ini ya, karena yang kamu lakukan itu akan berdampak buruk pada kamu, dengan cara yang benar dan tidak menyinggung perasaannya. Kemudian di sini ibu akan memberikan contoh dari etika pergaulan yang baik, contoh dari pergaulan yang baik, yang sehat dan yang buruk. Nah, contoh yang sehatnya seperti kerja kelompok. Nah, di sini ketika kalian melakukan kerja kelompok, kalian sudah memiliki pergaulan yang sehat. Karena apa? Karena kerja kelompok dan ini adalah dalam hal pembelajaran, kalian akan mendapatkan ilmu dan bisa menambah ilmu kalian. Dan ketika kalian tidak mengerti apa yang akan diajarkan oleh guru, nah kalian bisa tanyakan kepada kelompok kalian. Kemudian seperti organisasi-organisasi yang bisa membangun diri kalian menjadi lebih baik. Organisasi di sini seperti pecinta alam. Nah, di sini kan kalian pasti akan mendapatkan hal yang positif dari hal ini. Pecinta alam di sini kan contohnya kayak membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan lingkungan masjid, ataupun kalian menanam pohon agar lebih hijau. Nah, di sini kan ada hal positif dan bisa membentuk diri kalian menjadi yang lebih baik. Kemudian selain itu seperti di masyarakat itu kayak ada acara-acara keagamaan seperti itu. Nah, kalian juga bisa melakukan hal tersebut dengan agama yang masing-masing. Contohnya di agama Islam, setiap malam Jumat melakukan yasinan, atau setiap hari Jumat pagi-paginya siswa melakukan acara yasinan dan memberikan sebuah kutub atau dakwah untuk menambah ilmu dari kalian, dari teman-teman kalian, agar ilmunya menjadi lebih banyak dan mendapatkan pemahaman yang baru. Nah, ini kan berarti kalian mendapatkan hal yang positif.
Kemudian untuk contoh yang buruknya yaitu dari segi pergaulan bebas. Nah, teman-teman anak sekalian mungkin sudah tahu ya pergaulan bebas itu seperti apa. Contohnya seks bebas. Pergaulan bebas ini bergaul dengan anak-anak narkoba, bergaul dengan anak-anak yang tidak benar, kan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ketika kalian bergaul dengan anak yang hobinya narkoba, mungkin kalian bisa saja mengikuti apa yang mereka lakukan atau terjebak dengan pergaulan kalian. Mungkin kalian bisa menggunakan narkoba. Nah, anak-anak tentu sudah tahu narkoba ini tidak baik untuk diri kalian semua. Kemudian kalau yang lebihnya lagi itu pergaulan bebas itu seperti kan tidak pulang ke rumah, kan lebih suka di jalanan daripada di rumah, kan tidak suka belajar, kan lebih suka main game dan yang lain-lainnya. Nah, ini kan tentu tidak baik bagi diri kalian. Kalian seharusnya sebagai remaja harus melakukan hal yang baik agar masa depan kalian nanti bisa menjadi lebih baik. Dampak negatif dari pergaulan bebas ini kan kalian sudah pasti tahu ya. Contohnya kayak masa depan kalian yang terganggu, ilmu yang seharusnya kalian dapatkan tetapi tidak kalian dapatkan, rusaknya image atau nama baik kalian gitu. Nah, dari anak sekalian mungkin ibu rasa mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Semoga apa yang ibu sampaikan ini bisa kalian pahami dan bisa menjadikan pelajaran bagi kalian apa yang harus kalian perhatikan ketika pergaulan ini. Ibu sangat berharap kalian dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yang dalam hal yang positif-positif saja. Demikian yang ibu sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.